dengar-dengar sering belanja masalah ya di sana ya? Iya, Maksudnya gimana sih Bang belanja masalah gitu? selama 4 tahun ini saya belanja masalah. Kalau orang pakai istilah belanja itu untuk ke pasar. Untuk beli-beli apa gitu? Nah, kalau Abang saya malah belanja masalah, saya belanja masalah itu dengan cara saya kebetulan mendirikan Ormas, Beta Timor namanya. Sehingga saya setiap bulan itu ada Parkir dulu kita di depan istana. Di episode JCC Network kali ini, saya kedatangan tamu yang spesial. Jauh-jauh datang dari Keva, Nusa Tenggara Timur. Beliau adalah tokoh muda NTT, Valentinus Kebo. ya, Halo, selamat siang Bang. siang, Ya, sore ya. Sore ya. Apa Ya, kabar sore. Bang Valen? Puji Tuhan, sehat, alhamdulillah. Baik. Baju Baik. cerah sekali nih, warna kuning nih. Ya, kan orang muda harus cerah. Tidak boleh patah semangat. Patah Tidak semangat. boleh loyo, harus. Bang Valen, makasih ya. Saya kemarin malam WA beliau langsung mengiyakan untuk podcast di sini. Padahal beliau katanya mau pulang ke NTT, tapi bela-belain untuk podcast di JCC Network. Sekali lagi makasih loh, Bang. Sama-sama, sama-sama. Sering ke daerah Gambir ternyata, Bang ya? Sering. Saya dulu kebetulan ada kantor di samping Tugu Tani, rumah relawan. Dulu sering ya, setiap hari hampir ke Gambir ini udah kayak makanan sehari-hari, sehari 3 kali. Pagi lewat, siang lewat, sore lewat. Cuman tadi bingung juga, ada podcast di Gambir di sebelah mana, makanya tadi nyasar. Iya. Ya, ternyata Bang Valen ini sehari-hari domisili di Keva. Di Keva. Saya tinggal di Keva sejak 2021 kemarin. Kalau ada urusan, ada beberapa urusan yang mengharuskan kita bolak-balik. Bang Valen memang asli Keva? Iya, lahir di sana. Cerita masa kecil Abang di sana gimana sih? Karena kan banyak orang yang belum tahu nih Keva ini wilayahnya di mana gitu. Keva saya waktu kecil sebelum itu khusus kampung saya ya, Wini namanya. Wini salah satu desa di Kabupaten TTU, Timur Tengah Utara. TTU Timur Tengah Utara. Ya, jadi Timur Tengah itu adanya cuma di NTT, nggak ada di lain. Kalau Timur Tengah biasanya jauh. Ini ada nih Timur Tengah ada di NTT. Tapi ditambah utara ada yang selatan. Nah, saya lahir di desa Wini namanya. Humus Wini ini dulu sebelum zaman Pak Jokowi dan sebelum Timor Leste merdeka. Ini kalau kita orang tanya Wini itu, orang tidak tahu Wini itu dimana, tidak ada di peta. Jadi kalau kita masukkan ke Google Map itu nggak nemu. Nah sekarang dengan program Pak Jokowi untuk perbatasan itu adalah garda terdepan atau teras terdepan dari suatu negara. Jadi Wini yang tadinya itu orang tidak berpikir, sekarang itu udah kayak kota jatuh dari langit, sekejap berubah. Berubah jauh, berubah drastis. Mungkin dia lebih maju dari ibu kota Keva secara perubahan. Jadi saya lahir besar situ, terus sekolah sampai SD kelas 5 lah. Di Wini itu dulu cuma ada satu sekolah SD, yaitu SD Yaperna Wini namanya. Yayasan Katolik. Saya sampai kelas 5 terus pindah ke negeri. Kelas 6 saya di Dili. Kemudian SMP juga di Dili, SMA di Dili. Hampir semua sekolah dasar, kemudian menengah sampai atas di Timor Leste. Saat itu Timor Leste masih bagian dari Indonesia ya, Bang bagian ya? Provinsi ke-27 saat itu. Jadi ya saya banyak mengalami hidup yang sebenarnya itu saya alami di Timor Leste. Jadi karena ketidakmampuan kita ya, saya pulang sekolah itu jadi tukang parkir. Sebelum sekolah pun jadi tukang parkir. Saya kebagian sekolah siang kan di SMP. Jadi di dekat SMP saya itu ada namanya dulu ada Bank Suma. Bank Suma itu. Jadi saya kerja sebagai tukang parkir di situ. Sampai selesailah SMA.
saya sudah mulai kenal organisasi, jadi sudah tidak lagi tukang parkir. Karena begitu kita SMA itu banyak, saya baru sadar oh ternyata semakin kita banyak ikut kegiatan kita dapat duit. Nah, jadi akhirnya saya udah nggak perlu lagi kerja sebagai tukang parkir untuk bayar sekolah, malah karena aktif di kegiatan, malah kemudian dapat beasiswa di SMA itu. Saya jadi ketua OSIS, kemudian hampir semua aktif di kegiatan sekolah. Jadi Palang Merah Remaja, ketua Dewan Kerja Ambalan, DKA untuk SMA, sampai saya lulus. Kemudian lulus ya karena tidak ada pilihan mau kuliah, bingung ya udah ikut tes. Bang Valen kan dulu sempat jadi tukang parkir tuh ya ceritanya. Dari usia kecil malah ya. Iya, Memang mohon maaf kalau boleh tahu kondisi keuangan keluarga Bang Valen saat itu seperti apa sampai abang kerja itu, Bang? Saya karena terbiasa ikut kakek dan nenek di kampung, jadi kerjaan kita nelayan dan petani. Jadi ketika ikut orang tua di Timor Leste, mindset berpikir saya, mindsetnya bekerja. Karena saya terbiasa dari kecil itu udah kerja untuk menghidupi diri saya dan menghidupi keluarga dan tante saya. Tante saya kuliah sekolah SMP di ada daerah namanya Ekusi itu salah satu saya kerja untuk menyekolahkan mereka. Saya misalnya masuk laut, pulang jual ikan hasilnya, kemudian bulanan mereka minta duit ya kita ke sana. Kalau tidak kita tanam ada namanya kayu gala-gala untuk kasih makan sapi. Itu satu kebun itu paling dibeli dengan harga 30.000. Nah, 30.000 zaman itu besar. Jadi kita beli beras, kita antar ke sekolah tante saya ini. Malah abang membantu. Ya? Saya SD waktu itu, saya udah kerja. Jadi ya sudah pulang malam sebelum ke malam itu kita melaut. Jadi jam 2 saya masuk laut. Itu pulang paling dikasih ikan itu sama yang punya perahu, punya pukat ini paling 2-3 ikat lah. Kemudian saya jualkan punya dia lagi. Keliling kampung jual, yang sisanya kita belah, kita jemur. Untuk kemudian jual jadi ikan kering. Ya pas ada kapal masuk muat hewan kita jual. Samping jual kelapa ya jual ikan itu juga. Ikan itu kan dulu ikan sebesar gergaing itu siapa ya? Orang bilang tenggiri itu. Besar sekali itu paling harga paling mahal 5.000. Ya gitu kalau ikan 2 natok ya paling 1.000-an. Bisa bawa pulang uang ya seharga itu. Dan itu ditabung kalau tidak beli beras. Bang Valen berapa bersaudara saat itu, Bang? Saya kalau kakak adik saya anak pertama, adik ada 5. Ada 5 dan waktu itu saya masih sendiri kan. Jadi tinggal sama kakek sama nenek. Jadi kerjaan saya hari-hari ya kerja untuk menghidupi. Jadi kerjaannya masuk laut, cari ikan, orang di kampung orang bilang fiti burung. Jadi burung itu kita tekukur, burung apa aja ya, pokoknya kita tangkap, tunggu kapal masuk kita jual. Bang Valen sudah bekerja dari usia dini, usia anak-anak ya udah membantu orang tuanya bekerja. Pelajaran apa yang Bang Valen hikmahnya ambil sampai sekarang? Hikmah yang saya alami bahwa kita nggak pernah khawatir tentang hidup susah. Karena udah terbiasa hidup susah, jadi mau kembali susah itu udah biasa. Dan satu hal lagi bahwa kita nggak pernah menaruh tangan di atas untuk meminta. Tapi kita diajarkan untuk kemudian berbagi, memberi. Karena kita tahu waktu susah, kita dikasih itu kayaknya dikasih sesuatu atau dikasih apapun, itu rasanya senang. Nah rasa senang itu yang kemudian saya pengen bagi sekarang ketika saya punya. Saya pengen orang merasakan suatu kenikmatan, kebahagiaan. Saya pernah ngalamin suatu saat saya pengen permen. Kalau orang di kampung itu bilang bom-bom. Kalau di kampung saya orang bilang hopis. Hopis warna merah ini. Saya datang ada satu toko kios. Terus saya tanya, saya bilang yang punya kios namanya Bapak Kun. Bapak Kun saya bisa minta hopis. Dia bilang, oh boleh, tapi kamu timba air. Bayangan saya air ini paling 1-2 ini. Karena pakai pompa. Kalau pompanya macet kita timba manual. Ternyata saya timba dari pagi sampai hampir sore baru penuh itu bak. Baknya besar banget. Lama sekali juga ya? Iya.
Jadi selesai saya dikasih, ternyata cuma satu dikasih hopis ini. Saya karena takut hopis ini habis, jadi saya taruh di mulut saya simpan di atas lidah, itu tidak saya isap. Saya biarkan dia habis dengan sendirinya, karena saking senangnya dapat hopis itu dengan sebuah pengorbanan. Itu yang kemudian terkesan sampai hari ini. Sama juga dulu masih kecil ya, pulang dari laut, habis pulang sekolah, saya jual es mambo namanya, itu keliling di kampung saya di Wini itu. Kalau kita jual satu termos habis itu dapat 300 perak. 300 perak ini harus kita setor ke pemiliknya. Dulu di kampung saya itu ada, sekarang jadi sudah almarhum Bos Aven sama Onso Heni namanya. Saya karena terbiasa ikat nener, terus naik kelas suruh jual es. Nah, suatu saat saya pas jual lagi keliling kampung, teman-teman saya lagi main bola. Saya mungkin dengan polosnya teman-teman ikut main nih. Selesai main ternyata karena capek semua makan habis ini es ini cair. Jadi tidak ada yang bayar. Ya udah saya pulang ditanya uang nggak bisa jawab. Akhirnya dipecat lagi tuh, turun lagi ke kerjaan semula ikat nener, ikat ikan. Jadi ya pelajaran itu yang membesarkan saya sampai hari ini, arti dari berbagi, arti kerja keras, arti sebuah komitmen, arti sebuah kejujuran. Itu yang saya terbawa sampai hari ini karena memang saya alami susah itu dari saya kecil dan saya atasi sendiri. Ya, ceritanya gimana sih Bang Valen bisa akhirnya terjun ke militer gitu? Kita di kampung itu memang mindset dari kecil itu cuman ada 3 pekerjaan. 3 pilihan. 3 pilihan pekerjaan, profesi. 3 pilihan hidup, 3 pilihan profesi lah. Kalau tidak jadi pastor, jadi tentara atau polisi. Nah, karena 3-tiganya ini kita sekolah ataupun ini udah nggak bayar tuh, udah gratis. Jadi pilihannya, makanya kenapa orang di NTT itu banyak yang jadi pastor, jadi tentara, mungkin jadi polisi, karena tidak ada pilihan pekerjaan. Nah, saya begitu lulus SMA, saya mikir kalau saya kuliah ya siapa yang membayarin. Sehingga saya mikir ya sudahlah, jadi pastor nggak mungkin, saya anak pertama. Saya mikir ya sudahlah, masuk tentara aja. Tentara kan mikir kalau kuliah saya masih harus bayar, lulus nggak tahu jadi apa. Jadi kalau saya masuk tentara, begitu saya masuk saya udah dapat makan gratis nih sehari 3 kali, dikasih uang saku, lulus langsung dapat gaji kan. Pilihannya ini aja deh. 96 saya lulus SMA langsung tes. Awalnya saya tes tamtama. Dulu di tempat saya itu ada tamtama Kopassus. Pas tes nilai saya agak bagus sehingga disarankan untuk tes Akmil. Yang lebih tinggi ya. Yang lebih tinggi ya sudah. Pas tes kebetulan lolos ya sudah, mungkin rezekinya. Jadi saya masih ingat teman-teman saya itu berangkat tes itu sampai di Bali Udayana itu rata-rata dibekalin sama orang tuanya duit lah untuk makan. Saya itu karena memang tidak punya apa-apa, jadi saya berangkat dari Timor Leste, tim dulu. Orang tua itu bikin daging itu diisi di dalam kaleng kongguang ini. Daging kalau disimpan dia bisa dimakan berhari-hari. Nah itu modal saya, jadi saya cuma di tempat penginapan saya minta, Pak saya boleh masak nggak? Saya masak nasi putih, lauknya itu yang saya makan. Ternyata saya lulus sampai tes di Magelang, ternyata Tuhan itu baik. Jadi ya intinya kalau Tuhan sudah berkehendak ya apapun pasti tidak ada yang mustahil. Naik apa itu Bang Valen dari Timor Bali? Kapal atau pesawat? Saya pertama kali naik pesawat itu waktu SMA kelas 2. Itu naik pesawat yang kedua kali itu ke Bali waktu tes Akmil. Nah, dari Bali ke Magelang yang jalan darat. Sempat menjadi seorang anggota TNI ya. Selama berapa tahun tuh Bang? Saya masa dinas 20 tahun. Jadi dinas 20 tahun itu saya habisin banyak di Bandung sebenarnya. Bandung sama Jakarta. Saya dinas pertama di 20 tahun ya saya berkecimpung di dunia intelijen. Lama di intelijen? Ya, dinas pertama di Detasemen Intelijen Kodam 3 Siliwangi. Jadi ya disitulah sampai 13 tahun. Hampir semua jabatan saya jalanin. Sampai akhirnya tidak ada lagi jabatan buat saya harus sekolah. Setelah sekolah baru saya masuk Jakarta di BAIS, sampai pensiun di BAIS. Bang Valen juga sempat menempuh pendidikan di luar negeri ya? Di negara mana aja Bang? Saya kebetulan waktu itu ikut program beasiswa Kementerian Pertahanan Australia. Kemudian dapatlah kesempatan untuk ambil S2 di Australia. Australia inilah kita banyak mindset kita makin terbuka.
bahwa ternyata banyak hal yang tidak kita tahu, kita ketemu di sana. Tadi Bang Valen cerita dapat ilmu pelajaran dari profesor ya yang mengatakan bahwa orang Timur itu mempunyai keistimewaan. Apa tuh Bang Valen? Iya, jadi saya waktu kuliah itu ada satu cerita yang Di Australia. saya sendiri baru tahu itu di Australia, di kampus saya itu ada seorang profesor namanya Anthony Borg namanya. Suatu saat dalam kelas, biasa sehari-hari teman-teman ini aktif bertanya. Saya selalu diam, bertanya juga enggak. Jadi intinya pasif, tapi saya paham apa yang disampaikan. Terus teman kuliah saya ini, orang Amerika, dia komplain ke profesor. Kenapa si Joseph ini selalu diam, tapi nilainya tidak pernah jelek. Yang lainnya ulang, dia nggak pernah. Profesor saya ini spontan jawab. Dia bilang, oh kalau orang Asia, khususnya orang bagian Indonesia Timur, dia bilang Papua, Ambon, NTT, itu memang mereka diam. Di kelas itu pasti diam, dia jarang mereka berbicara. Tetapi mereka unggulnya di nulis. Ketika udah menulis kamu nggak bisa lawan katanya. Jadi ketajaman berpikir dia bukan di ucapan tetapi di menulis katanya. Saya baru paham, oh iya ternyata orang NTT itu rata-rata orang bagian timur itu kelebihannya di nulis memang. Tetapi kalau disuruh ngomong, kalau di kelas itu nggak akan. Kenapa gitu Bang ya? Karena tidak terbiasa. Yang pertama itu, yang kedua itu menurut saya dapat dari profesor saya, dia bilang karena kita itu kelamaan dijajah sebenarnya. Jadi penjajah itu membentuk kita untuk kemudian tidak bersuara. Kita dipaksa untuk tidak demokratis. Jadi kita lebih memilih diam. Dia bilang contoh, malah dia yang kasih contoh. Kalau orang Timur itu dia bilang kalau ada tamu bertamu, pasti anaknya itu tidak akan melewati ruang tamu itu. Pasti dia milih jalan keluar. Atau ketika orang tuanya ngomong, dia tidak boleh membantah. Nah, dia bilang itu sebenarnya bukan budaya mereka, itu budaya penjajah yang diwariskan, menjadi warisan mereka. Jadi saya, oh iya benar juga ya. Jadi kita itu tidak pernah diajarkan untuk membantah, memberikan pendapat sama seperti orang Eropa. Anak itu dikasih kesempatan untuk memberikan pendapat. Kalau kita kan tidak. Orang tua ya dia selalu benar. Dan itu sebenarnya bukan warisan kita, itu adalah warisan penjajah yang kemudian diasimilasi jadi budaya kita. Nah, saya baru tahu di Australia itu ya itu. Jadi ternyata apa yang kita pikir itu adalah budaya, ternyata tidak, itu warisan. Warisan untuk diam, tidak bersuara. Masih dirubah atau gimana? Kalau menurut saya ya semua ada plus minusnya ya. Semua ada plus minusnya. Kalau budaya yang sekarang kita jalani, sedikit ruang untuk anak itu berpartisipasi, memberikan pendapat. Dan itu terbawa seperti yang saya alami. Di sekolah diam, orang ya kita tidak pernah memberikan. Tapi kalau misalnya kita rubah itu, ada bagusnya juga bahwa anak itu lebih kreatif. Anak itu lebih berpotensi memberikan sumbang pikiran. Dan dia tidak akan diam ketika di kelas. Tidak akan diam ketika dia menempuh sekolah. Karena dia terbiasa memberikan pendapat dari kecil. Karena kita yang sekarang terjadi, dari kecil kita tidak diberi ruang untuk memberikan pendapat. Selalu apapun yang kita sampaikan salah. Jadi orang tua selalu take over semua permasalahan, tidak diberikan kesempatan untuk anak itu berpartisipasi. Bang Valen terakhir dinas di? Saya terakhir dinas di Bais. Sempat di Inggris katanya ya Bang? Ya, saya pernah di sana. Diberikan tugas negara untuk di sana. Kemudian dari sana saya pulang langsung ajukan pensiun. Kebetulan jabatan saya waktu sebelum pensiun itu jadi dantim khusus untuk Amerika Eropa. Jadi akhirnya saya lebih sering ke sana. Ya, dan tim sus di tim khusus untuk menangani perwilayah. Ya, saya kebetulan dapatnya Amerika Eropa. Apa sih Bang yang bisa kita contoh dari gaya hidup mereka, pemikiran-pemikiran orang-orang di luar negeri sana, Bang Valen? Saya pertama pertama sekali saya ke luar negeri itu saya di Australia waktu kuliah. Pertama saya culture shock ya. Orang di sana buka tanpa berbusana itu biasa. Ketika musim panas rame-rame di kampus lepas baju, lepas celana.
terus berjemur aja di depan kita. Bagi saya itu bukan sesuatu yang biasa, itu sesuatu yang baru bagi saya. Sehingga kalau dia perempuan terus dia nggak pakai apa-apa depan kita yang dari Indonesia Timur, dari Indonesia sini mayoritas, kita tidak terbiasa, tidak nyaman dengan itu. Dia yang buka, kita yang malu. Nah itu jadi ini kita jadi serba salah, padahal biasa aja sebenarnya culture shock itu. Sehingga suatu saat ada profesor saya, dia nanya begini, orang dari China, profesor saya ini Mr. Zhang namanya, dia tanya, coba kita yang sama-sama Asia ini, kenapa Australia itu tidak bisa diterima menjadi bagian dari Asia? Kenapa dia tidak bisa masuk ASEAN? Dia tidak bisa. Nah, rata-rata kita orang Asia itu nyambungnya ke situ, bahwa asimilasi budaya ini tidak bisa. Mereka tidak bisa karena kita tidak terbiasa dengan gaya Eropa mereka gitu loh. Nah, itu yang kemudian dia tidak bisa menjadi bagian dari Asia, walaupun Australia itu adanya di Asia. Tapi sampai sekarang dia tidak bisa menjadi bagian dari itu. Makanya yang saya lihat dari mereka bahwa mereka bangun satu konsep yang menurut saya hebat. Konsep itu namanya people trust. People trust. Jadi Australia itu dia menyekolahkan banyak sekali orang dari Asia untuk kemudian pulang menceritakan tentang Australia. Termasuk Indonesia ya? Termasuk Indonesia. Jadi dia kuota per negara itu biasa sampai 250, 300 setiap tahun. Untuk menyekolahkan di S2, S1. Untuk membangun itu, people trust. Untuk masyarakat Asia menerima bahwa Australia itu mereka fine, baik. Kenapa kita tidak menerima mereka sebagai bagian dari Asia? Nah, menurut saya itu luar biasa. Jadi seperti saya akan menceritakan hal yang baik tentang mereka. Karena saya menerima apa yang pernah mereka kasih ke saya, itu program sekolah S2 gratis di sana. Tapi kenapa ya Bang Valen banyak tinggal di luar negeri, merasa enak ke sana dan malas pulang ke Indonesia, Bang Valen? Ada jaminan kesejahteraan hidup yang mungkin kita tidak dapat sini. Contoh, saya selama di sana ada hal yang menarik yang menurut saya kita perlu. Misalnya gini, saya di sana sambil kuliah saya kerja sebagai cleaning service. Itu saat udah di militer? Iya. Abang kerja cleaning service? Iya, cleaning service. Karena di Australia itu ketika kita kuliah tidak kerja, teman-teman kita Australia tanya, kenapa kau nggak kerja? Make money. Padahal abang tentara ya? Iya, kan di sana kan orang kan tidak tahu kita kuliahnya kan sipil. Oh. Jadi bukan kuliah tentara kan, ya kita kuliah sipil, sehingga waktu yang ada, waktu luang setelah kita pulang kuliah, kita pakai untuk kerja. Cleaning service itu. Make money. Ya, saya kebetulan ada berapa banyak itu dapat kerjaan di, rata-rata saya cleaning service di, ada tempat namanya petologi, klinik kesehatan di kantor pengacara. Kemudian saya dapat kerjaan sebagai cleaning service juga di hampir semua Commonwealth Bank di Canberra. Itu ada 27 cabang di wilayah Canberra, itu saya yang pegang semua, sekaligus saya sebagai konsultan security-nya. Jadi setiap malam saya yang ganti password. Jadi Australia itu saya baru tahu, ternyata dia kalau malam tidak ada uang di bank. Jadi malam setelah tutup bank, itu uang itu dikirim semua ke pusat, ke Sydney. Pagi jam 5, uang udah balik lagi ke bank. Kenapa sih Bang? Kenapa ya? Mungkin pertimbangan keamanan mereka. Jadi kalau misalnya kamu ngerampok bank, itu nggak ada duit. Salah alamat tuh. Iya, dia hanya bangunan kosong aja gitu. Jadi bank itu hanya efektif ada duit itu dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore. Nah, saya tiap malam tugas saya ganti itu password. Jadi setelah saya ganti, saya kirim ke kepala bank sama supervisor, saya udah ganti udah ganti password, akses masuknya nomor sekian. Jadi setiap hari harus diganti, tidak boleh. Nah, itu tugas saya tuh, ganti, habis bersih-bersih sekalian saya ganti password semua. Password hari ini. Jadi pagi mereka datang itu udah tahu. Dia udah tahu masuk dengan password. Kalau dia tidak ini,
Salah mencet itu alarm bunyi, langsung connect ke kebakaran. Nah, kalau kebakaran datang tidak ada kebakaran, itu kita kena denda kurang lebih 5.000 Australian dollar. Gajinya gede nggak sih Bang kerja di sana? Gede. Makanya saya banyak melihat teman-teman di sini, adik-adik, daripada kamu kuliah di sini. Kuliah di Indonesia mahal loh. Dan tidak ada jaminan kerja. Mending ke Australia atau negara-negara yang menyiapkan beasiswa. Di Australia kita kerja, kita kuliah, itu udah bisa bikin rumah di Indonesia. Kerja di sana kan ada part-time. Part-time itu 4 jam. Kalau dia paling rendah aja $25, berarti kan kalau 4 jam udah $100 lebih. Iya, udah $200. $200 itu sama dengan gaji sebulan di sini. 2 juta per 4 jam. Gimana kalau kita full time 8 jam? Jadi rata-rata orang kuliah di sana itu malas pulang. Dan kesempatan itulah yang kemudian digunakan sama orang Filipina dan orang India. Nah, mereka banyak sekali kuliah di sana sambil kerja, make money. Nah, jadi tidak berbanding terbalik sebenarnya. Kalau mau kita kuliah di sana, pulang malah dapat duit. Udah kuliah, kita kuliah bayarnya hanya di awal. Begitu kita udah kuliah, itu kita udah bayar sendiri dari hasil kerja kita. Saya per bulan di sana rata-rata sebulan terima hampir 130-an juta gaji dari cleaning service. Cleaning service? Cleaning service. Sebulan? Sebulan tuh. Udah kayak direktur Bang kalau di sini. Bayangkan, cleaning service. Jadi di sana kita sulit bedakan siapa yang punya usaha dengan anak buah. Karena sama-sama pakai mobil bagus. Kamu beli apa, saya juga bisa beli. Dan hebatnya, saya karena profesi cleaning service, ada kebijakan mereka yang menurut saya kita perlu contoh. Di Indonesia perlu contoh. Dari sisi pajak. Suatu saat saya belanja barang-barang yang terkait dengan pekerjaan saya, cleaning service. Begitu di total misalnya $100 misalnya. Kamu harus bayar $100. Begitu saya bayar, dia bilang, oh kamu profesinya langsung nomor tax-nya itu keluar. Nomor pajak keluar, oh kamu profesinya ini ya, cleaning service ya. Karena kamu cleaning service, yang kamu beli ini adalah alat-alat yang mendukung pekerjaanmu, maka diskon 50%. Kita nanya, loh kenapa didiskon? Dia bilang, karena dari pekerjaanmu itu, kemudian kamu mampu bayar pajak. Hal-hal yang menurut mereka, yang menurut negara kita menyumbang pajak dari situ, maka dia wajib dikasih diskon ketika dia beli barang-barang yang terkait dengan profesinya dia. Nah, itu menurut saya luar biasa. Dan di sini kita tidak pernah terpikir tentang itu. Bang, katanya orang di Australia sana tidak bisa kerja lain ya? Maksudnya mereka tidak bisa multitasking, bener nggak sih Bang? Oh enggak, mereka ada aturannya. Jadi nanti saya sampai situ. Jadi sama juga ketika saya lanjut sebentar, kita bayar pajak misalnya. Saya waktu itu mobil saya Ford tahun 2000. Karena saya di sana itu 2010, 96. Mobil saya itu 96. Keluaran tahun 96, Ford Laser namanya. Ketika saya bayar pajak, Rego namanya, saya ke kantor pajak saya bayar sebesar $700, kurang lebih 7 juta. Di saat yang sama, begitu saya transaksi masuk pajak, di saat yang sama 2 menit kemudian uang masuk ke rekening saya itu $6.000. Saya bayar 700, uang masuk ke rekening saya 6.000. Terus saya nanya, ini uang apa? Kok dari Samsat masuk ke saya 6.000? Dia bilang, oh itu uang perawatan mobilmu selama setahun. Bayangkan coba. Kan kita bingung, loh kenapa dirawat? Ini kan mobil saya. Dia bilang, iya. Karena mobilmu itu mobil tua, sehingga negara wajib memberikan uang perawatan. Terus saya bilang, loh kenapa harus kasih? Dia bilang, iya. Mending kamu rawat mobilmu supaya dia sesuai dengan standar emisi. Daripada kamu tidak rawat, kita yang bayar emisi ke negara-negara dunia ketiga. Nah, jadi akibat polusi itu mereka tanggung bayar ternyata ke negara-negara yang punya hutan. Salah satunya Indonesia dan di Amazon sana. Jadi mereka sampai berpikir begitu, daripada saya bayar emisi ke negara lain, mending mobilmu saya bayar, saya subsidi untuk kau rawat. Sampai segitunya. Nah, itu yang menurut saya kita nggak temukan di kita. Padahal warga negara asing juga. Warga negara asing semua diperlakukan sama. Semua diperlakukan sama. Makanya ketika kita udah di sana, malas pulang aja.
Karena tingkat kesejahteraannya itu ada standarnya sama mereka. Cara kerja, pola kerja orang Indonesia dengan orang asing di Australia itu seperti apa? Saya kira tidak ada beda, semua sama. Seperti yang tadi disampaikan bahwa apa tadi? Multitasking. Ya, kenapa orang sana tidak multitasking? Karena mereka ada aturannya. Dia usia pensiun di sana bisa sampai 60 tahun. Karena apa? Gap antara yang muda untuk waktunya dia masuk kerja itu masih jauh. Jadi dia kalau dari usia remaja itu sampai dia usia 33 tahun baru dia boleh masuk dunia kerja. Di bawah itu dia diberikan kesempatan untuk menikmati hidup. Jadi dia berkeliling kemana saja, masih dibiayai oleh negara. Jadi dia, makanya kalau lihat orang Australia banyak di Bali, di Bangkok, itu bukan karena dia ini. Itu mereka menikmati masa mudanya dia sebelum dia masuk usia kerja di 33 tahun. Nah, untuk mengisi gap ini, sehingga orang tua itu usia pensiunnya ditambah jadi panjang. Di usia 60, kalau kita masuk di kasir, itu masih orang-orang tua, usia 60 tahun, rambut putih, masih kerja. Karena gapnya itu. Yang muda masih menikmati hidupnya dia, yang tua ini masih menutupi kekurangan. Makanya kenapa Australia itu kekurangan tenaga kerja karena itu. Makanya kita yang rata-rata lah dari Filipina, dari India. Kalau kita Indonesia kan tidak ada semacam kerjasama untuk tenaga kerja. Oke, Bang Valen kan udah hidup di sana, sudah menjadi seorang perwira TNI dengan perwira menengah Bang ya, mayor ya, mayor terakhir. Kenapa Bang Valen kok tiba-tiba memutuskan untuk pensiun dini? Saya mengambil keputusan pensiun dini itu memang satu keputusan yang berat sekali. Ketika suatu saat 2018 saya pulang kampung, saya melihat tidak ada perubahan di tempat saya. Ketika saya keluar tahun 89, pulang di 2018, tempatnya masih gitu-gitu aja, nggak ada perubahan. Ya, menurut saya apa sih yang salah? Ternyata kepemimpinan di daerah ini tidak mampu mentransformasi pembangunan. Jadi tidak mampu memberikan ide yang kemudian biar keluar dari miskin ini apa sih? Nah itu yang mereka tidak miliki. Inovasi, jaringan, kemudian tidak memberikan jaminan kepada investor untuk kemudian nyaman berinvestasi di sana. Jadi semua orang itu masih berputar di lingkungan yang sama saja. Tidak pernah berpikir bagaimana keluar dari kondisi saat ini. Kalau miskin bukan zona nyaman. Kalau kita dari kota pulang itu saya tinggalkan zona nyaman. Kalau kita di sana apa yang zona nyaman? Tidak ada. Jadi menurut saya ketidakmampuan mereka mentransformasikan antara link daerah dan pusat ini untuk kemudian bagaimana memberikan peluang membangun daerah. Nah itu yang kemudian saya putuskan untuk ya sudahlah saya pensiun. Mengabdi di negara kan saya udah 20 tahun. Kalau sampai saya pensiun 58 tahun, habis waktu saya, kapan saya mau bantu masyarakat saya. Sehingga saya mikir ya sudah mengabdi untuk negara saya udah pernah, sekarang saatnya saya mengabdi untuk masyarakat saya. Dengan cara yang saya lakukan sekarang. Ada pertentangan dari keluarga nggak saat itu Bang? Pasti ada ya, pasti ada. Namanya keluarga pasti mereka masih mau melihat kebanggaan karena kerja jadi tentara dengan pangkat perwira itu kan jarang sekali. Di TTU itu sampai sekarang baru ada kita yang lulusan Akmil itu mungkin baru 2 orang ya. Baru 2 orang. Ada junior saya Liting 2000 si Nino sama saya yang pertama. Jadi belum ada penerus. Jadi satu kebanggaan buat keluarga lah. Ketika kita meninggalkan itu pasti otomatis ada pertentangan. Cuman ya saya waktu itu saya bilang kalau kita mau bantu orang banyak ya kita harus keluar. Kalau kita di dalam sistem kita nggak bisa. Dan saya berjanji untuk kemudian ketika kita di posisi bisa membantu, ya kita bisa ciptakan ibarat ya 1000 baju yang baru lah untuk menggantikan saya. Jadi
kesempatan itu bisa kita mulai, kita dapat ketika kita berada di mana sistem itu berlaku. Kalau kita di luar, artinya kalau saya di tentara kan saya terbatas. Di militer kita hidup dengan aturan. Kita nggak bisa jauh dari aturan. Sehingga saya milih ya sudah, saya di luar, kemudian masuk dalam politik inilah. Kita kemudian bisa membantu banyak orang. Masuk menjadi seorang kader PDIP ya, Abang? PDIP saya baru-baru aja 2022 akhir. Sebelumnya saya sempat di Hanura, kemudian di Partai Berkarya, sekarang udah nggak ada. Kemudian terakhir di pengurus di DPP Demokrat. Sebelum, karena istri saya itu anggota DPR di PDIP, sehingga tidak ada aturan di PDIP tidak boleh beda partai suami istri. Sehingga saya yang mengajukan pengunduran diri sebagai pengurus di Demokrat. Kita sama-sama sebenarnya. 2019 itu saya maju sebagai anggota DPR RI, caleg DPR RI di Dapil 2. Nah, untuk bemper kita, ya istri saya majukan di kabupaten. Artinya kalau saya misalnya tidak masuk, istri masih bisa jadi penopang lah. Ternyata itu bisa, istri dapat. Ini masuk periode kedua. DPRD atau DPRD? DPRD kabupaten. Kabupaten ya, dari PDIP. Itu yang kemudian ya sudah, saya terakhir ikut istri di PDIP sampai sekarang ya. Oke. Mungkin Bang Farhan bisa ceritakan wilayah TTU itu seperti apa sih sekarang? TTU ini menurut saya sangat tertinggal ya, sangat tertinggal. Tapi herannya sesuai dengan rilis terbaru, sesuai dengan Kepres yang baru keluar tentang 13 daerah tertinggal di NTT, malah TTU nggak masuk. Malah kabupaten tetangga saya, misalnya Atambua, Belu, ini yang kemudian masuk dalam rilis 13 daerah tertinggal. Saya berpikir, oh mungkin ada pejabat bupati sebelumnya ini, mungkin dia manipulasi data untuk kemudian menjadikan TTU ini bukan daerah tertinggal, supaya dianggap itu prestasi. Padahal menurut saya dia memasukkan kita dalam sebuah jurang yang kemudian kita sulit untuk bangkit dan survive kembali. Nah, menurut saya memang TTU saat ini, hari ini memang tertinggal sekali, baik secara ekonomi, dalam segala bidang ya. Pariwisata juga tidak gerak, kemudian tingkat kehidupan pendapatan per kapita menurut saya mungkin sangat rendah sekali. Jadi ya orang hidup itu dari hasil berkebun, yang kemudian misalnya dia nanam jagung setahun ini untuk bertahan setahun ke depan. Jadi dia untuk bagaimana hidup ya dari berkebun, dari hasil bertaninya dia, itu pun menurut saya tidak signifikan. Itu ini perlu terobosan yang sangat besar untuk kemudian kita transformasi biar bisa maju seperti tetangga sebelah, atau mungkin ya seperti daerah-daerah di Jawa lah. Di sana kalau potensi ya mungkin kalau sumber daya alam di sana mungkin Indonesia ini tahu bahwa TTU itu mungkin mangan yang kualitas paling bagus, batu mangan. Cuman kemudian ini di moratorium dan sampai sekarang belum ditutup. Hanya orang yang punya izin. Dan yang kedua mungkin ada aturan harus buka smelter, itu yang kemudian orang tidak. Sehingga secara total dia stuck. Padahal zaman mangan itu anak kecil ini pun ibarat kata dia bisa punya uang 200.000 itu ada. Dan orang ke kios itu beli beras itu karung. Kalau hari ini orang ke kios beli beras itu beli kilo. Jadi jauh sekali gapnya. Nah ini yang menurut saya TTU hari ini dia perlu transformasi ekonomi, transformasi politik, transformasi budaya, transformasi secara agama untuk kemudian bisa melompat ke sana. Nah, menurut saya potensi yang bisa kita garap karena di sana tidak ada apa-apa, mungkin fokus ke pariwisata mungkin yang kemudian bisa menjadi salah satu daya tarik. Contoh kalau orang mengenal Flores itu pasti
dia kenal bagaimana Katolik itu ada di sana. Religinya ya. Ya, religinya. Wisata religi. Nah, sama ketika Timor itu sebenarnya kita bisa bentuk menjadi wisata religi karena dia mayoritas Katolik. Sehingga tujuan wisata itu bukan hanya di Flores, dia bisa juga ke Timor. Nah, mungkin salah satu transformasi wisata yang perlu kita fokus bangun di sana sehingga orang bisa datang. Ada yang dia lihat, ada yang membuat dia bisa tinggal 1-2 hari spend money di situ untuk menikmati apa yang menjadi daya tarik di TTU. Kalau saat ini tidak ada. Orang wisata ke sana sudah ada belum? Orang luar dari Pulau Jawa gitu untuk liburan ke sana, apakah sudah ada, Bang Valen? Kalau Jawa ya pasti ada ya. Kalau Jawa maksudnya dalam kita ini ada, cuman terbatas sekali, terbatas. Artinya tingkat akupansi untuk hotel dan lain-lain itu sangat rendah sekali. Infrastrukturnya mungkin masih belum ya, Bang? Salah satunya infrastruktur hotel yang tidak memadai, tidak sesuai standar. Jadi orang ke sana, kalau misalnya kita orang dari Jakarta sini atau dari Jawa, kita terbiasa dengan standar hotel yang ada standarnya. Ketika sampai sana kita lihat, wah ini kok hotelnya tidak pas. Sehingga orang lebih nyaman ke kabupaten tetangga di Atambua, di Belu, karena hotelnya dia standar Jawa. Jadi standar kenyamanan itu ketika orang dari sini dia nemukannya di Atambua bukan di Keva. Nah, ini yang perlu kita transformasikan semua lah. Sangat tertinggal kalau menurut saya. Dengar-dengar sering belanja masalah ya di sana ya? Iya. Maksudnya gimana sih Bang belanja masalah gitu? Itu istilah yang saya pakai selama 4 tahun ini. Saya belanja masalah. Kalau orang pakai istilah belanja itu untuk ke pasar. Untuk beli-beli apa gitu? Nah, kalau saya belanja masalah, saya belanja masalah itu dengan cara saya kebetulan mendirikan Ormas Beta Timor namanya. Sehingga saya setiap bulan itu ada keliling 10 titik yang berbeda. Setiap titik itu saya pasti menemukan masalah baru, menemukan apa sih yang menjadi kendala di masyarakat. Kita dengar langsung cerita hati mereka, curhatnya mereka. Ini yang kemudian menjadi belanja masalah sendiri buat saya. Jadi ketika misalnya saya dipercaya menjadi kepala daerah, kita udah nggak bingung harus tanya ke siapa. Tidak usah tanya camat, tidak usah tanya desa, karena saya selama ini saya udah keliling dengan 10 titik tiap bulan. Saya cukup paham betul apa yang terjadi di masyarakat saat ini. Saya ada program Beta Timor itu memberikan bantuan. Kita jalani bantu peti jenazah gratis. Setiap bulan itu 10. Nah 10 ini rata-rata yang minta ini tergantung misalnya ada keluarga yang tidak mampu di mana, kemudian ada laporan masuk, kita antar. Jadi ada medan yang gampang, ada medan yang susah. Jadi di situ kita belanja masalahnya lengkap. Banyak kita lihat, oh ternyata di sini akses jalan kurang. Oh ternyata di sini infrastrukturnya tidak ada. Oh di sini ternyata masyarakat mengalami kelangkaan air. Jadi lengkap belanja masalah itu dari semua sisi. Oh ternyata masyarakat di sini tidak diperhatikan sama sekali. Kenapa akses untuk memperoleh misalnya, dia misalnya kesulitan ketika sakit untuk nyampe ke rumah sakit karena apa? Kenapa tidak ada pelayanan misalnya, baik itu ambulan maupun lain. Ternyata karena jalan salah satunya. Yang kedua mungkin jaminan kesehatan. Dia tidak punya BPJS. Jadi akhirnya orang lebih memilih meninggal di rumah daripada dia ke rumah sakit. Nah ini yang kemudian menjadi concern buat saya ketika kita jadi kepala daerah. Mungkin kenapa sih tidak dibebaskan aja mereka? Take over, bayarkan mereka BPJS. Murah aja tuh. Kalau misal BPJS kesehatan kan 50.000 tuh. Jumlah pemilih jumlah penduduk di TTU 200.000. Katakan yang benar-benar tidak mampu 150.000. Kalau kita bayar 50.000,
ke 150.000 kan berarti cuma 750 juta sebulan. Pakai APBD apa yang susah. Dengan demikian kan masyarakat tidak mengalami ketakutan ketika dia sakit harus ke rumah sakit. Biaya bayar pakai apa. Nah, ini yang menurut saya perlu kita transformasi itu untuk mengatasi masalah-masalah itu. Abang sendiri sudah mempunyai imajinasi belum? Membangun TTU itu bakal seperti apa? Imajinasi saya terlalu jauh. Terlalu jauh untuk... jadi saya berpikir ketika saya jadi kepala daerah, ibarat kata daerah lain itu, kabupaten tetangga saya butuh 20 tahun untuk mengejar kemajuan saya. Sebenarnya TTU itu kan daerah perbatasan. Isu perbatasan ini sebenarnya kalau kepala daerah itu mampu membangun network, jaringan ke pusat, saya kira gampang sekali membangun daerah itu. Karena isunya adalah isu perbatasan, kabupaten perbatasan antar negara. Jadi apapun bisa kita bangun. Kita bisa melobi APBN di sini untuk kemudian membantu pembangunan di sana. Tidak ada yang susah. Yang kedua, PAD rendah sekali. PAD itu mungkin sekarang kurang lebih mungkin 30 miliar setahun. Rendah sekali ya, Bang? Rendah sekali. Sudah rendah begitu, pemerintah daerah tidak menangkap dari mana mendapat PAD itu. Mereka masih berpatokan PAD itu dari pajak bumi dan bangunan, dari pasar, dari pungutan, pajak warung, dan lain-lain. Menurut saya itu tidak akan maju sampai kapanpun. PAD itu kalau mau maju ya kita harus, pemerintah daerah harus menjadi jembatan buat investor kemudian untuk tanam, berinvestasi di sana. Kemudian Pemda dengan APBD-nya dia harus mampu keluar dari konsep lama yang ada sekarang. Yang saya lihat sih misalnya begini. Saya karena istri di DPR, jadi saya paham betul apa yang mereka ini. Titip penyertaan modal di bank. Misalnya 50M setahun. Dapat berapa sih? Perputaran paling berapa? Bunga. Misalnya 50M paling misalnya 7M. 7M mau bikin apa? Tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Sedangkan masalah pengangguran, masalah angkatan kerja yang begitu bertambah, butuh lapangan pekerja, tidak bisa menjawab. Kalau misalnya Pemda itu kreatif, pemerintah daerah kreatif, tidak usah penyertaan modal. Uang yang ada ini jadikan modal untuk bangun sesuatu yang bisa menjadi lapangan pekerjaan. Misalnya bangun hotel kayak one stop shopping, one stop entertainment, yang kemudian wisatawan bisa masuk, bikin klaster misalnya religi, yang kemudian orang bisa berkunjung. Nah, ini yang kemudian jadi perputaran PAD. Atau bahkan misalnya konsep ekstrim saya berpikir ketika saya jadi kepala daerah, saya pengen beli pesawat, tulis milik Pemda TTU, kemudian titipkan kerjasama ke Lion, ke maskapai yang ada sekarang, kerjasama 50-50, uang kita berputar, PAD kita nambah. Kerjasamanya seperti apa itu? Kan kalau kerjasama penerbangan ini kan mungkin tergantung kesepakatan. Kalau kita siapkan armada, pengelolaannya misalnya di maskapai yang kita tunjuk, baik Lion atau Garuda, kan tinggal sharing profit aja seperti apa, sesuai kesepakatan. Kenapa itu tidak dilakukan? Sedangkan di daerah lain itu ada. Misalnya di Papua banyak itu. Pemerintah daerah beli pesawat, titip ke maskapai. Kemudian itu jadi perputaran PAD. Masuk uang. Jadi uang ini tidak pernah hilang, tapi bertambah. Modalnya tetap. Kemudian misalnya, kalau kita lihat di Jakarta sini nih, banyak sekali hotel milik pemerintah daerah. Ya. Itu kan bisa menambah. Nah, ini yang tidak dilakukan. Saya berpikir ketika saya kepala daerah, bikin aja hotel. Barang ada, ini ada, perputaran ada. Misalnya di Kupang, misalnya di kota provinsi. Jadi kalau ada perjalanan dinas, pegawai saya nggak usah kamu uang dinas itu untuk menginap dikasihkan, bawa aja kupon. Kau nanti nginap sana 2 hari, uang kan masuk lagi ke kita. Perputarannya jelas gitu. Nah, ini yang tidak mampu dilakukan, artinya kreativitas, inovasi untuk mengembangkan daerah melalui PAD ini menurut saya masih rendah sekali. Ketidakmampuan berpikir. Mungkin ini ide abang yang tidak terpikirkan oleh politisi-politisi lain, Bang ya? Ya, karena
mindset yang saya lihat ya, mindset teman-teman yang siapapun yang jadi kepala daerah tahun ke tahun itu mindsetnya dia jadi bupati itu, jadi kepala daerah itu hanya rutinitas bagi dia. Jabatan rutinitas, bangun jam 7, jam 6, jam 8 ke kantor, tanda tangan surat, jam 4 pulang. Jadi tidak pernah berpikir bagaimana ada solusi buat daerah ini. Itu yang menurut saya sampai kapanpun kalau misalnya pemimpin masih terperangkap dalam mindset seperti itu, daerah pun akan terperangkap yang sama. Tidak bisa keluar dari masalah yang dihadapi sekarang. Bang Valen kan juga ada keinginan ya, atau mungkin sudah ada rencana untuk mengikuti pilkada nanti, Bang? Jadi saya sendiri siap maju. Terutama saya di samping partai saya menyiapkan diri untuk maju dari jalur independen. Sudah terkumpul dukungan, Bang, mungkin dari warga setempat? Sudah berjalan dan saat ini kita sedang merapikan administrasi sehingga saat pendaftaran tidak ada yang kurang. Jadi kita ya mudah-mudahan semuanya jalan lah. Tapi syukur-syukur ada pintu dari partai kita sendiri atau partai lain yang karena lihat elektabilitas kita kemudian menjadi modal lah. Bang Valen juga tadi menyinggung ikut mendirikan Ormas Beta Timur. Mungkin bisa diceritakan ke pemirsa juga Ormas Beta Timur itu seperti apa sih? Jadi Ormas Beta Timur ini adalah salah satu organisasi sosial kemasyarakatan, kepemudaan, lingkungan hidup, kesehatan, hampir mencakup semuanya. Memang saat ini kita fokusnya di sosial, kerja sosial yang kita saat ini fokus. Program kerja tahunan itu ada dua program utama yang dia berlangsung sepanjang tahun. Bekerja tiap jam, tiap hari, tiap bulan, dan tiap tahun. Yaitu pelayanan ambulans sama pelayanan bantuan peti jenazah. Tiap bulan kita siapkan 10 peti untuk bantu mereka yang meninggal dalam keadaan tidak mampu. Dan itu banyak kejadian seperti itu dan itu ada, nyata ada. Malah kita kurang. 10 itu kurang. Jadi karena keterbatasan kita bisanya di 10 ya saat ini kita baru 10. Tapi ketika mungkin kita jadi kepala daerah itu akan kita lipat gandakan. Karena ternyata banyak sekali memang hari ini. Nah, itu dasar pemikirannya. Jadi saya dari 2014 itu sering membantu tapi secara pribadi. Nah, bantuan saya itu kadang salah sasaran dan salah artikan. Kemudian dimanfaatkan juga. Sehingga kalau saya tidak bentuk ormas, saya tidak punya jaringan sampai ke bawah untuk kemudian memverifikasi setiap bantuan. Contoh, saya suatu saat ada yang nelpon saya, sore-sore lah, dia telepon di Lempak, saya si A dari desa ini, anak saya meninggal. Oh gitu. Ya sudah, saya dengan spontan saya minta rekening dan saya transfer sejumlah uang. Saya tunggu 1-2 hari kok tidak ada berita, feedback. Tidak ada laporannya. Iya, tidak ada laporannya. Kemudian saya pikir, oh mungkin masih suasana duka. Suasana duka di sana kita 3 hari pertama setelah dimakamkan dan 40 hari. Nah, setelah 3 hari, saya tanya, gimana? Ada yang kurang? Maksud tanya saya, kalau ada yang kurang kita bantu lagi. Namanya kedukaan ini kan besar dia biaya. Terus seminggu kemudian dia kirim foto-foto. Foto-foto ini, kemudian saya tanpa curiga saya kirim foto ini kebetulan ada yang saya kenal juga di desa itu. Terus saya tanya, ini coba tanya ada yang kurang nggak? Kemarin anaknya meninggal ini benar apa tidak? Jawaban yang saya dapat di luar dugaan. Di luar dugaan. Orang yang terima WA saya ini dia bilang, Pak itu yang meninggal anak saya bukan anaknya dia. Nah, coba. Jadi sudah sampai di taraf itu. Dengan adanya ormas ini yaitu tadi, kita memverifikasi setiap masalah di bawah itu gampang sekali. Misalnya ada yang minta bantuan ya sudah, suruh hubungi pengurus di tingkat desa. Nah, pengurus ini akan memposting ke grup.
bahwa yang dimintakan itu ternyata benar dia orang tidak mampu. Jadi ada validasi di situ. Validasinya, dan kita tidak pernah salah sasaran. Oke. Itu keuntungan dari ormas ini. Nah, sejauh ini sih saya dengan ormas ini saya ikut bangga juga lah, udah bisa bantu banyak orang dari kekurangan saya. Membantu dari kekurangan itu mungkin lebih nikmat dibanding kita membantu dari kelebihan kita. Membantu dari lebih itu kan ya mungkin kita bisa membantu semua orang, tapi membantu dari kekurangan kita berarti kita membantu dalam keterbatasan. Misalnya peti ya 10 saja tiap bulan. Kalau kita membantu dari kelebihan kan kita bisa bilang bahwa tidak ada batas, lo unlimited, minta berapa aja sebulan gue bantu. Itu kita membantu dari kelebihan. Kalau saya membantu dari kekurangan saya, sehingga ada batasannya. Nah, jadi semua yang saya bantu itu terukur dan terverifikasi. Total anggota berapa, Bang Valen? Kalau kita pengurus itu di TTU saja ya, di TTU saja itu kan kita pengurus yang pasti itu 7 orang di tingkat kecamatan. Pengurus tingkat kecamatan namanya markas pimpinan cabang, kalau pengurus di desa namanya markas ranting. 7 orang. Di desa pun sama 7 orang, yaitu penasehat, KSB, ketua sekretaris bendahara, anggota 3. Jadi udah 7. Nah, itu kalau kita kalikan jumlah desa ada 193 dengan 24 kecamatan, itu kurang lebih anggota saya itu di TTU saja 1026 orang. Khusus pengurus saja. Belum yang simpatisan, anggota. Ini yang pengurus yang masuk dalam struktur. Nah, Bang Valen juga infonya juga suka membantu atau membuat kegiatan olahraga ya di daerah Timor, itu seperti apa sih, Bang? Saya ada beberapa kegiatan. Sebenarnya saya orangnya tidak hobi olahraga sebenarnya. Saya lari kalau dikejar anjing aja. Kalau nggak akan lari saya. Jadi saya pelari tapi saya nggak suka lari ya kan gitu. Dulu saya di Akmil saya pelari 400 sama 4x4 estafet. Wow. Nah, jadi lari saat lomba atau dikejar anjing baru saya lari. Kalau enggak ya saya nggak ada niat untuk yang lari. Yang penting jangan lari dari masalah, Bang. Jangan lari dari kenyataan. Nah, betul, itu jangan tuh. Kita harus jadi, hadapi kenyataan. Karena melihat keprihatinan anak-anak muda itu tidak disupport, tidak punya tempat untuk mengekspresikan apa yang mereka mau. Saya lihat juga mungkin karena keterbatasan APBD sehingga anak-anak ini didukung olahraga tapi terbatas sekali. Sehingga ya kita kalau anak-anak muda ada yang punya rencana misalnya mau bikin apa, saya pasti selalu akan backup, dukung. Yang sudah saya buat misalnya saya dari 2014 itu saya bikin Valentino Cup untuk taekwondo di Kupang, kemudian lomba yang anak-anak muda mau seperti lomba dansa, kemudian yang terhitung 2019 yang rutin saya jalan sampai sekarang itu Valentino Cup untuk bola kaki. Dia per 2 tahun sekali. Jadi itu satu daratan Timor. 6 kabupaten tambah Timor Leste. Oh, ikut juga. Jadi ramai mereka minta. Jadi udah antar negara ya? Ya, hitungannya antar negara. Cuman kan kalau hitungan antar negara perizinan pertandingan harus sampai ke Jakarta. Iya. Cuman ini kan antar negara karena tetangga langgar batas kan, jadi diberikan kemudahan lah. Jadi ya ini yang rutin dilakukan sampai sekarang, bola kaki. Kemudian ada namanya anak-anak muda itu menyelenggarakan Mobile Legend. Saya juga nggak tahu permainan itu seperti apa, yang jelas kita dukung sampai tiga seri, 3 kejuaraan berturut-turut. Saya tadi malam di WA lagi sama pengurus catur cabang TTU untuk minta saya selenggarakan turnamen catur. Saya bilang ya udah tunggu saya pulang. Artinya saya tahu mereka ada keinginan, tetapi satu sisi ada keterbatasan. Keterbatasan itu pasti salah satunya adalah anggaran. Mau dari mana dia punya
komunitas tapi tidak punya anggaran dan tidak punya tempat. Sehingga ya saya bilang ya sudah, tunggu saya datang nanti maunya seperti apa nanti saya fasilitasi. Kira-kira pemuda-pemuda di Timor itu senang apa dong? Pertandingan olahraga apa itu? Kalau di sana ya saya kira yang saya lihat mereka ketertarikan itu bukan karena mereka suka, tapi karena tidak ada hiburan. Jadi apa saja diselenggarakan pasti ramai karena itu merupakan hiburan bagi mereka. Nah yang saya lihat yang sering ramai itu ya salah satunya bola kaki. Cuman memang bola kaki ini kan rawan ricuh, sama seperti futsal, rawan ricuh. Nah yang tidak ricuhnya paling ya volley, kemudian ya kayak permainan Mobile Legends kayak tadi, bulu tangkis, catur apa yang mau dikelain kan. Nah, saya berani melakukan hal yang besar, misalnya bola kaki itu dengan segala risiko, dengan segala ketentuan, tidak boleh ricuh. Dan sudah 2 periode ini tidak pernah ricuh sekalipun tidak ada, sampai dihentikan gitu tidak ada, dan semua lancar. Nah, animo di sana salah satunya juga motor apa? Street race. Ya, itu yang saya lihat ramai di sana. Cuman saya tidak tertarik masuk ke situ. Terus olahraga pacuan kuda. Saya sejauh masih ada banyak yang mampu, saya menarik diri. Saya akan masuk di mana orang tidak mampu menyelenggarakan, akan saya bantu kita selenggarakan. Abang yakin nggak NTT ya, Timor dan NTT secara keseluruhan prestasi olahraganya bisa makin naik gitu dengan banyaknya event-event olahraga seperti itu, Bang Fali? Saya kira sangat bisa ya, terutama kita terlahir dengan kondisi alam yang kemudian bisa menuntun kita menjadi juara dengan alam yang kita alami. Salah satunya adalah mungkin kita punya kemampuan di lari. Tapi itu tidak dilakukan pembinaan dengan baik. Lari itu saya ngerasa sendiri. Saya dulu nggak merasa kalau saya bisa lari. Ternyata saya di Taruna dipisahin jadi tim lari, ternyata kencang juga lari. Nah, baru kita sadar, oh ternyata kita bisa lari. Lebih cepat lari balapan lari atau lari dikejar anjing, Bang? Kayaknya cari selamat yang anjing. Lebih cepat lagi. Karena ada resikonya ya. Nah, jadi kalau kita fokus melakukan pembinaan, saya kira banyak kita menemukan potensi atlet dari sana. Salah satunya itu. Yang kedua mungkin tinju. Kita lahir dengan alam yang memaksa kita untuk hidup ini keras. Jadi tidak ada pilihan lain. Makanya kalau kita lihat misalnya rata-rata orang dari Indonesia Timur merantau ke sini, kalau dia tidak sukses ya dia percuma, sia-sia. Jadi apapun akan saya lakukan, yang penting saya pada posisi aman dan saya sukses. Daripada saya pulang, tidak ada yang saya lakukan. Jadi satu-satunya pilihannya hanya sukses. Nah, dengan potensi kita terlahir dengan kondisi alam yang begitu, saya kira banyak prestasi olahraga yang kemudian bisa kita ciptakan. Tapi saat ini memang saya kira belum ada yang fokus ke situ ya. Nah, itu mungkin ke depan kita akan mulai mengembangkan bakat itu, karena polesnya gampang. Karena saya sendiri rasain, ya itu tadi. Saya dulu tidak merasa saya bisa lari. Ternyata saya di Taruna, begitu dikelompokin lari, ternyata bisa juga saya lari kan gitu. Kenapa Bang ya? Orang sana larinya kenceng-kenceng Bang? Napas. Napas. Jadi makanya ya mungkin alam ya. Kita terbiasa. Misalnya saya, masa kecil saya untuk dapat jagung dan sagu, saya di daerah pantai. Jadi ikan itu saya pikul, berjalan kaki melewati beberapa gunung. Saya berangkat jam 2 pagi, tiba di pasar jam 5 subuh. Itu datang bawa hasil ikan, tukar sama sagu, tukar sama jagung, saya bawa. Jadi tidak ada belanja duit, tapi pertukaran, barter. Jadi saya dari pantai bawa ikan, yang dari gunung bawa hasil pertanian. Jadi kita tukar pulang ya, kita bawa
masing-masing. Nah, itu yang terbiasa, kita terbiasa jalan dari kecil. Yang kedua, setiap Paskah dan Natal, paroki itu jauh sekali. Jadi kita jalan menempuh beberapa gunung untuk sampai di paroki. Jadi misalnya Paskahnya sekarang, minggu depan. Ini dari minggu ini kami udah jalan dan stay di sana. Oh iya, sampai situ, Pak. Tidak mungkin kita PP, tidak mungkin PP setiap hari karena jauh. Sehingga kita memilih nginap. Nah, saya cerita tentang Paskah dan Natal ini, saya punya cerita kecil yang membuat saya ingat sampai sekarang. Jadi karena setiap Paskah dan Natal ini kan artinya saya tidak bisa melaut, sehingga saya jual rokok, jual apa, karena semua orang kampung dari berbagai macam desa kumpul di paroki untuk melaksanakan Natal selama seminggu. Begitu juga Paskah. Nah, suatu saat saya ini nggak punya baju untuk Paskah. Saya dikasih baju sama teman saya, kakak kelas lah waktu itu, namanya Teus Dasar. Nah, Teus ini dia memberikan saya satu baju ini yang saya pakai hampir 3 kali Natal dan 3 kali Paskah. Karena ya itulah baju yang terbaik yang saya punya dan saya pakai untuk setiap Paskah, saya pakai itu. 3 kali Paskah dan 3 kali Natal. 3 tahun berarti ya? Sampai dia sobek sendiri baru saya tidak pakai lagi itu baju. Jadi sampai tidak terpikir kita membeli baju. Mending uang itu pakai buat bayar sekolah atau buat beli makan daripada buat beli pakaian. Makanya saya di Beta Timor itu ada program kita bagi baju, donasi baju. Jadi setiap bulan misalnya kalau kita lagi kosong kegiatan, kita datang di satu desa, kita bagi. Kita turunkan pakaian, tiap orang boleh ngambil 6 piece. 6 baju, baik celana maupun baju. Jadi tiap orang berhak. Jadi kalau dia satu rumah ada 5 orang, ya tiap orang bawa. Karena orang nggak pernah berpikir beli pakaian. Jadi yang satu dia punya, ya sampai sobek juga dia akan pakai itu. Jadi kalau di sana baju kampanye itu pasti akan dipakai terus. Karena orang tidak punya baju. Ke kebun ya pakai itu, kemana. Jadi kalau orang kampanye saya saranin kalau di sana, udah cetak baju aja. Karena baju akan kepake tuh. Bahkan sampai 3 kali kampanye. Oh udah 3 kali berkali-kali malah. Sampai kampanye berikutnya 5 tahun berikut baju masih ada tuh. Iya. Artinya ya itu orang tidak berpikir untuk membeli pakaian. Bagaimana dia pikir adalah bagaimana membeli makanan atau apa yang lebih penting dibanding pakaian. Oke. Bang Valen, mungkin banyak pemirsa belum tahu ciri khas orang Timor, khususnya TTU yang jarang diketahui orang apa nih, Bang Valen? Unik itu salah satunya di panggilan. Panggilan kalau panggil laki-laki itu, misalnya kalau dia pria, daripada kita bingung panggil, misalnya om atau apa, atau bung atau apa, kalau misalnya ini ya panggilnya unu. Wah, unu. Jadi unu itu panggilan buat laki-laki. Nah, kalau perempuan malah tidak ada, tapi kalau untuk cowok ada itu unu. Panggil aja unu. Nah, itu udah tahu pasti orang TTU tuh. Kalau kepribadian mereka apakah orang TTU rajin-rajin atau ulet-ulet nggak sih? Kalau kita terlahir dari susah ya, jadi kalau rajin itu udah pasti. Ya, pasti rajin, pasti jujur, pasti pekerja keras. Jadi orang kalau tanya suksesnya saya apa, saya selalu jawab sukses saya cuman jujur, komit, dan jaga mulut. Nah, itu aja suksesnya. Karena di kota besar ini orang susah nyari 3 ini. Nah, kita kenapa bisa? Karena saya mengalami sendiri waktu kecil. Dan itu saya baru rasakan sekarang. Saya sadarnya sekarang. Kita kalau potong ayam, misalnya bunuh ayam atau apa, ada masak yang enak apa, itu nanti setelah masak, yang disuruh bagi duluan itu tetangga, bukan kita. Nanti kita antar semua ke tetangga, sudah habis. Terakhir kita makan, nggak kebagian apa-apa, cuman kuah. Iya. Terus orang tua tanya, lah kita anak kecil tanya, terus kita makan apa? Dia coba kau lihat itu kuah itu ada apa? Kita lihat kan ada gambaran muka kita, kepala kita, itu kuah kepala katanya.
Kepala ayamnya aja Iya, kepala ya. Jadi kita yang kebagian itu. Jadi kuahnya aja kita campur nasi kita makan. Jadi tetangga yang didahulukan. Nah, itulah yang kemudian melekat sampai sekarang. Saya baru mengerti bahwa ajaran orang tua itu itulah arti dari mengasihi, berbagi. Jadi dia lebih mendahulukan bagi orang daripada dirinya sendiri. Nah, itu melekat di saya sampai sekarang. Arti berbagi itu saya wujudkan sampai sekarang. Saya mendahulukan orang lain daripada diri saya. Jadi kalau istilah saya itu memberi lupa diri. Jadi kadang saya misalnya saya punya uang tinggal 10.000. Orang minta uang, saya kasih aja 10.000 semuanya. Baru saya ingat, oh ternyata saya juga nggak ada duit ya. Pulang pakai apa nih? Jalan kaki. Nah, itu. Jadi memberi sampai lupa diri ya kan gitu. Nah, itu ajaran dari yang kecil yang kita baru sadar itu setelah kita besar begini. Oh ternyata makna dari memberi itu ini ya. Jadi mendahulukan orang lain bukan kita. Kan kalau kita masuk kan makan dulu lah orang lain, kalau datang bertamu ya makan. Kalau enggak ya udahlah, dia nggak akan tahu kita pernah masak apa kan. Kalau di kampung tidak ada. Begitu kecium misalnya, wah ini ada yang masak enak ini. Nanti pasti makanan itu nyampe ke kita. Kita yang akan dibagi duluan tetangga-tetangga. Nanti kita terakhir nggak dapat apa-apa, itu tadi kuah kepala. Nah ini menurut saya ajaran yang tidak dimiliki orang. Ajaran orang tua yang mungkin kami mengalami lah. Nah, itu yang saya bangga menjadi bagian dari itu. Setelah pensiun saya sempat kerja di perusahaan tekstil besar di namanya Texmaco. Bos saya ini orang India. Saya banyak belajar lah dari beliau, banyak sifat-sifat yang tidak kita miliki orang Indonesia pada umumnya, apalagi orang saya. Bahwa mereka itu bekerja tidak mengenal usia. Bekerja ulet, kerja keras, jujur. Itu yang dimiliki bos saya ini, orang India ini. Suatu saat dia tanya saya tanya, si Lemos, kenapa? Saya ini kan background tentara, saya nggak ngerti tekstil, saya nggak ngerti apa garment. Kenapa saya diambil? Dia bilang, saya kekurangan orang jujur. Jadi di level mereka saja masih kekurangan orang jujur, Pak. Jadi saya begitu masuk, di kantor saya mungkin 99% orang India. Saya mungkin mirip-mirip India. Jadi saya sendiri yang orang Timur. Kebanyakan ekspat sama orang India dari Medan. Jadi rata-rata teman, sama teman saya satu orang Padang. Nah kita berdua ini diberi kasih jabatan direktur. Jadi habis CEO langsung direktur 2 orang. Kita lah yang backup. Dan tidak ada orang sekitar dia, misalnya orang kaumnya dia, orang India tidak ada. Orang India malah jabatannya di bawah kita jauh. Nah, saya tanya, kenapa sih? Saya kan bilang, saya kekurangan orang jujur. Oh, berarti orang tua tidak salah mendidik kita dulu untuk sabar. Kau nggak punya, nggak usah kau paksa. Tapi itu juga merugikan sih. Kita cepat puas dengan apa yang kita miliki. Akhirnya kita tidak mau berkembang lebih jauh. Udah punya mobil ya udah cukup bagi saya, dunia ini udah pas. Udah cukup sampai di situ, udah punya rumah ya cukup, nggak usah kau berkembang lagi. Padahal hidup itu kan selalu bertambah dan akan bertambah. Sama seperti orang tua saya, kakek saya. Saya terharu mendengar itu. Saya karena dinas pertama di Jawa, di Bandung, dekat sama Monas, setiap saat ke Jakarta. Terus saya pengen membahagiakan mereka, kakek saya ini. Saya bilang, mau hadiah apa? Jawabannya itu di luar dugaan saya. Dia bilang, saya ini selama hidup, kami hanya tahu dengar Monas. Oh begitu. Terus mau apa? Dia bilang, kalau kami udah lihat Monas itu berarti hidup kami itu seperti sudah di surga. Karena lambangnya Indonesia itu di Monas katanya. Jadi kalian malah belum tahu Monas kayak apa. Monasnya kayak apa? Jadi kalian beruntung hari ini kantor dekat Monas, bukan dekat istana. Dekat surga. Jadi bagi kami orang Indonesia Timur udah lihat Monas itu udah selesai hidup. Tidak ada lagi cita-cita yang lebih tinggi dari itu. Berarti udah di surga nih Bang ya? Iya. Jadi itu saya kaget menbilang, kami tidak ada yang kami cari. Kami hanya pengen lihat Monas, udah selesai. Udah cukup kebahagiaan itu. Nah itu yang menurut saya
masyarakat saya, budaya saya itu membatasi kita untuk berkembang lebih. Jadi cepat puas. Udah cukup ya sudah. Kalau bahasa saya, no banai. Udah, jangan nggak usah kau tambah, udah cukup sudah. Kau cari apa lagi? Nah, itu yang kemudian membuat kita ya hidup dalam stagnan. Tidak lebih. Karena cepat puas udah, cari apa lagi? Udah ada semua. Padahal hidup tidak seperti itu. Tapi harus upgrade terus Bang ya? Harus upgrade terus. Cita-cita atau keinginan apa yang Bang Valen sampai sekarang belum terwujud dan Bang Valen sedang dalam tahap untuk mewujudkan cita-cita itu? Saya ada 2 janji saya waktu saya kecil dan hampir saya penuhin semuanya. Jadi waktu saya kecil saya berjanji dalam diri saya. Di kampung saya itu ada pekuburan namanya Krus Marpari namanya. Itu setiap saya lewat, itu pasti kuburan itu bercampur dengan sapi, babi, kambing. Jadi mereka tidak ada batasan. Jadi saya mengucap, makanya bermimpi itu perlu. Kalau saya punya duit, saya pengen bangun, perbaiki gereja. Yang kedua, perbaiki kuburan umum itu. Dan saya lakukan itu. Kuburan itu 2018 saya bangun, saya pagar keliling itu kurang lebih ada mungkin 1 hektar. Saya pagar keliling, kasih gerbang yang bagus. Jadi sekarang tidak ada lagi kambing tidur di situ, tidak ada sapi lagi masuk. Nah, itu menurut saya kepuasan. Yang kedua, gereja. Gereja di tempat saya memang lagi bangun, cuman karena gereja paroki ini biasa kalau bangun kan biayanya besar. Saya sekarang programnya malah bantu kapela. Saya lagi gencar bangun kapela di TTU. Kapel ya? Nah, sekarang saya lagi bangun kapela kedua di tempat kelahiran saya, yang kedua. Yang pertama di Keva, yang kedua di Wini, tempat saya lahir. Nanti yang ketiga balik lagi ke kota Keva. Jadi total ada 20-an lah. Oh. Jadi setiap bulan bangun 1. Iya. Bahannya bahan fabrikasi, jadi bangun cuma 2 minggu, minggu ketiga sudah bisa dipakai. Jadi cepat sekali karena kebiasaan kita di sana kalau kita bantu bangun gereja misalnya, kita kasih duit, kita kasih semen, bantu ini, nggak akan jadi sampai bertahun-tahun, karena barangnya udah habis duluan. Ini yang saya tidak mau terjadi, sehingga saya pakai bahan fabrikasi. Datang udah lo terima kunci, tahu pakai aja, terima jadi. Nah ini yang kita lagi bangun yang kedua. Akhir bulan ini selesai dan akan kita resmikan. Abang sendiri ya? Ya, jadi kita, itu artinya cita-cita apa ya, cita-cita saya itu. Dan saya berusaha untuk mewujudkan semua. Yang terakhir ya, arti dari semua kesuksesan itu adalah legacy. Ada yang kita warisi. Kalau saya jadi kepala daerah itu, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, itu merupakan legacy yang harus kita wariskan. Kalau saya bantu dari diri saya itu ada limitation-nya, ada batasannya. Tetapi kalau saya kepala daerah, saya bisa membantu banyak orang karena saya punya kekuasaan, yaitu kebijakan, menggunakan anggaran, sehingga ada legacy yang akan saya ciptakan, ada hal yang akan saya wariskan, sehingga itu akan jadi cerita bahwa ini dulu zaman Pak Valen jadi bupati, kita ditinggalkan ini. Itu artinya legacy. Nah, itu yang lagi kita berproses menuju bersama. Oke, kita doakan Bang ya. Amin, amin. Semua rencana Abang, berkati Tuhan diberi kelancaran. Ya. Amin, amin. Bang Valen, pesan-pesannya buat warga atau mungkin masyarakat TTU dan Timor secara keseluruhan. Pesan-pesannya apa Bang Valen? Hidup itu dijalanin, janji itu dilakukan. Jangan hanya jadi wacana, karena tidak akan pernah jadi cerita. Slogan mungkin Abang ada slogan khusus? Slogan saya kalau di Ormas itu saya selalu bilang, slogan kami itu solid militan setia. Solid menjalankan panggilan, setia menjalankan panggilan,
dan militan dalam melaksanakan setiap kegiatan. Oke. Kita semoga nanti di podcast episode kita berikutnya dengan Abang sudah berganti status Bang ya. Amin, Jadi amin. bupati. Kita tetap seperti ini. Baju aja yang berbeda. Iya, toh? baju aja yang berbeda. Dan saya udah pernah pakai itu. Ah, Ketika saya tidak keluar dari militer ya, kurang lebih ya saya juga seperti itulah. Tapi ya, kita tidak cepat sombong oleh karena pangkat dan jabatan. Kita akan tetap seperti ini. Karena kita pernah ada di situ. Oke, Bang Valen, terima kasih ya atas waktunya. Kalau ngobrol terus mungkin nggak berhenti-berhenti, banyak yang diobrolin. Tapi nanti semoga nanti kita ngobrol lagi di episode kita yang nanti dengan Bang Valen, dengan Abang sudah berganti status ya menjadi kepala daerah. Berganti profesi dari pengangguran jadi. Ya, makasih. Semoga nanti ada waktulah kita ketemu nanti. Sekali-kali main ke Kepa. Iya Bang. Saya mungkin dalam waktu dekat ada kegiatan launching produk. Launching produk saya ada bikin produk skincare. Karena saya lihat orang banyak gampang kaya karena punya skincare. Mungkin orang sana juga perlu skincare juga kali Bang. Jangan, nanti harganya nggak masuk. Nanti kita yang repot, dikomplain malah bapak-bapak kan. Boleh tuh Bang, nanti kita ngobrol soal itu ya. Ya. Makasih atas waktunya Bang Valen. Terima kasih. Pemirsa, terima kasih. Itu dia obrolan saya dengan Bang Valentinus Kebo yang cukup menarik, seru banget tadi beliau cerita soal masa kecilnya, perjuangan beliau kuliah, kerja di luar negeri, hingga visi misi beliau membangun tanah kelahirannya TTU ya Bang ya. Kita doakan semoga rencana beliau berhasil, diberikan kelancaran dan diberikan kesuksesan dan dukungan ya dari masyarakat di TTU pada umumnya. Nah, ini agak beda nih. Tadi saya dengar Bang Valen ini jago banget bahasa Sunda. Saya minta tolong ya, Abang ngomong jangan lupa like, komen, dan subscribe channel JCC Network dengan bahasa Sunda. Karena tadi saya dengar Abang jago banget di bahasa Sunda. Termasuk pesan-pesannya buat pemirsa JCC dengan bahasa Sunda, Bang. Silakan Bang Valen. Bahasa Sunda ini saya bahasa Sundanya kasar. Tongpo nonton podcast jccnetwork.id. Hatur nuhun pisan. Ya, oke. Makasih Bang Valen. Makasih ya Bang. Sama-sama. Sampai jumpa di video selanjutnya.